kuntilanak di dekat pohon yang membawa bayi dengan muka bayi itu yang penuh darah. Ada seorang wanita kuntilanak itu duduk jongkok di depannya dan menjilatin darah Amel. Selamat malam, kembali lagi di channel Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Di sini saya akan menceritakan cerita horor yang diangkat dari cerita nyata dan di-up oleh Twitter. Nanti kita akan mencantumkan link Twitter sumber kita. Kita sudah meminta izin kepada admin Twitter tersebut dan kita sudah mendapatkan persetujuannya. Cerita kali ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu tentang cerita Amel dan Fitri. Kali ini cerita ini berfokus kepada cerita kita berfokus kepada jiwa sang jabang bayi yang telah digugurkan oleh Amel, yang nantinya menjadi bayi bajang. Sebelum memasuki cerita tersebut, jangan lupa, dan saya selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman Langgam Jawa, selalu klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean terbaru video kita. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video-video kita ke teman-teman kalian. Oke, sebelum memasuki cerita ini, jangan lupa selalu menonton yang satu ini. Awal mula cerita ini, mereka berdua sudah jarang bertemu lagi setelah pertemuan mereka terakhir itu, yang Amel menceritakan kisahnya yang melakukan pelet darah head. Akhirnya mereka berdua sudah hampir tidak pernah kontak lagi. Suatu hari si Fitri ini merasa kalau tempat kosnya ini sudah lumayan jauh. Dia merasa lumayan capek dengan perjalanan dari rumah kosnya ke tempat kerjanya. Fitri menghubungi si Amel karena tempat kos yang ditinggali Amel ini lumayan dekat dengan tempat kerjanya si Fitri di salah satu mall di Jakarta. Fitri menghubungi Amel untuk dicarikan kamar kosong di tempat kosnya. Ternyata di tempat kos Amel ini terdapat kamar kosong. Si Fitri tidak banyak berpikir, akhirnya dia mengiyakan untuk segera pindah ke rumah kos yang ditempatin Amel. Si Fitri meminta izin untuk esoknya agar bisa pulang lebih dulu biar bisa cepat-cepat pindah ke tempat kos yang baru. Singkat cerita, besoknya si Fitri setelah pulang dari tempat kerjanya, dia prepare untuk segera pindah ke tempat kos yang baru. Setelah sampai di tempat kos yang baru,
si Amel membantu si Fitri dengan membereskan barang-barangnya sampai rapi. Setelah membereskan barang-barang Fitri, Amel langsung memotong pembicaraan. Amel ingin curhat tentang apa yang dia lakukan selama tidak pernah berhubungan dengan si Fitri. Si Fitri pun langsung kaget. Dia langsung memotong pembicaraan itu. Dia mempunyai pikiran kalau si Amel akan curhat tentang si Jordi lagi. Ternyata bukan. Ketus si Amel. Ini memang tentang Jordi, tapi bukan tentang pelet darah head itu lagi. Ternyata si Amel ini pernah menggugurkan kandungannya bersama si Jordi. Ternyata Amel ini pernah menggugurkan bayinya di salah satu klinik ilegal yang selalu ditemani oleh Jordi, karena Amel merasa tidak senang dengan kehamilannya itu bersama Jordi. Si Fitri pun shock dengan cerita Amel tersebut. Karena kenapa si Fitri sempat tidak menyangka si Amel sampai berbuat segitu teganya dengan bayinya sendiri. Si Amel pun sebenarnya merasa bersalah setelah menggugurkan bayinya itu, tapi karena mungkin pikiran sudah gelap, akhirnya mereka berdua, si Amel dan si Jordi, menggugurkan bayinya. Bukan hanya karena itu, si Amel setelah menggugurkan bayinya itu, dia kaget karena 4 bulan dari kemarin, terhitung 4 bulan sampai sekarang, dia masih belum head atau belum halangan. Dia hamil anak Jordi yang kedua. Si Fitri pun langsung memotong pembicaraan lagi. Dia harus merawat bayi itu, jangan sampai melakukan kegiatan aborsi yang pernah dia lakukan dulu. Si Fitri menyarankan agar bisa merawat bayi itu dan menghubungi Jordi agar bisa mempertanggungjawabkan kondisi si Amel sekarang. Ternyata si Amel ini ketus dengan prinsipnya kalau dia tidak ingin mempunyai cabang bayi dari si Jordi, karena si Jordi sendiri masih mempunyai sifat yang seperti itu, sifat yang kasar. Apalagi setelah Jordi mendapatkan pelet dari si Amel, Jordi masih labil, kejiwaannya masih belum sembuh. Itulah yang menjadikan alasan si Amel masih ragu untuk merawat cabang bayi yang sedang dikandungnya sekarang. Singkat cerita, esoknya akhirnya si Fitri berangkat kerja ke tempat kerjanya, yaitu sebagai SPG kosmetik di salah satu mall di sana. Ketika si Fitri ini bekerja, telepon si Fitri ini berdering. Ternyata itu adalah telepon dari si Amel.
si Amel meminta pertolongan kepada si Fitri kalau dia sedang pendarahan di kamar kosnya. Ketika itu juga si Fitri langsung pergi atau izin pulang dulu kepada atasannya untuk kembali ke tempat kosnya. Ketika sampai di tempat kos itu, si Fitri pun langsung membuka pintu kamar kos Amel. Waktu pintu itu dibuka, dia langsung mencium bau anyir darah dari Amel. Amel sudah tertidur atau lemas di bawah dengan kondisi darah yang berceceran. Si Fitri pun kaget dan dia berteriak untuk meminta pertolongan dari sang penjaga kos itu. Penjaga kos itu langsung membopong si Amel untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan bajai yang saat itu sedang lewat di depan kos tersebut. Sesampainya di rumah sakit itu, si Amel langsung mendapatkan perawatan di IGD dan mendapatkan perawatan dari dokter. Setelah kondisi Amel sudah mulai membaik, akhirnya si Fitri pun pamitan kepada si Amel untuk kembali ke kosan. Si Amel pun sempat menangis kepada Fitri ketika Fitri ingin berpamitan kembali ke kos. Dia menangis meminta maaf karena sudah banyak merepotkan si Fitri. Si Fitri pun akhirnya memesan Gojek. Si Fitri pun akhirnya memesan ojek online karena kondisi saat itu sudah malam, agar si Fitri cepat-cepat bisa sampai ke rumah kos tersebut. Didapatkanlah ojek online itu sewaktu di perjalanan dari rumah sakit ke tempat kos itu. Si Fitri dilihatkan dengan penampakan kuntilanak di dekat pohon yang membawa bayi dengan muka bayi itu yang penuh darah. Si Fitri pun yang saat itu ketakutan memegang erat ojek online itu. Dia sudah tidak berpikiran apa-apa. Dia ketakutan banget. Ditanyakanlah sang supir ojek itu, "Kenapa, Mbak?" Si Fitri mengelak. Dia ngomong tidak apa-apa. Sesampainya di rumah kos itu, si Fitri berlari kecil untuk memasuki kamarnya. Setelah sampai di kamar, dia lupa bahwa kunci kamarnya itu tertinggal di tempat kerjanya. Karena waktu pagi itu dia terburu-buru pulang kembali ke kosan saat Amel menelpon dirinya. Dia sampai melupakan kunci kamar itu. Dia ingat kalau kamar Amel ini tidak dikunci. Dia berpikir saja kenapa dia tidak tidur di kamar si Amel untuk malam ini saja. Saat dia buka pintu kamar Amel, dia langsung ditabrak, seperti ada angin yang menabrak dia dari pintu itu. Saat itu juga dia melihat ada seorang wanita kuntilanak itu duduk jongkok di depannya dan menjilatin darah Amel. Kuntilanak itu adalah kuntilanak yang dilihat selama perjalanan dari rumah sakit itu ke tempat kos. Kuntilanak yang sama.
Dia sempat memejamkan mata dan dia berdoa di dalam hatinya, mungkin ini hanyalah hayalannya saja. Dia sempat berdoa apa yang dia bisa. Mungkin saya ketakutan, mungkin saya kecapean karena perjalanan dari rumah sakit ke tempat kos. Dia hanya berpikir positif saja. Setelah dia membuka mata, ternyata kuntilanak itu sudah hilang. Dia memberanikan diri untuk membersihkan sisa darah yang ada di kamar Amel. Saat dia membersihkan darah itu, posisi Fitri ini adalah jongkok dan menghadap ke kolong kamar tidur Amel. Saat itu juga dia melihat seorang anak kecil. Saat itu juga dia melihat seorang anak kecil botak. Dia langsung berteriak sehingga seisi rumah kos itu terdengar suaranya, sehingga suara yang dihasilkan dari teriakan Fitri ini membangunkan semua penghuni kos itu. Mereka berhamburan datang ke kamar Amel dan menanyakan kenapa Fitri berteriak. Fitri langsung menunjukkan ke arah bawah kolong kamar tidur. Salah seorang penghuni kos melihat ternyata hanya ada bangkai kecoa. Mereka berpikiran Fitri berteriak hanya karena bangkai kecoa. Saat itu juga mereka langsung kembali ke kamarnya masing-masing. Fitri pun penasaran, ternyata benar apa yang dikatakan para penghuni kos itu. Hanya ada seekor bangkai kecoa. Saat itu juga Fitri menutup pintu kamar Amel dan dia mendengar suara anak kecil berlarian di kamar mandi. Fitri langsung bergumam di dalam hatinya, sudahlah, aku capek, beri aku kesempatan untuk menghela nafas. Saat itu juga Fitri tidur di kamar tidur Amel dengan kondisi yang masih belum mandi. Dia langsung menyeret selimut itu dan menutupi dirinya semuanya. Setelah beberapa menit dia dalam kondisi tersebut, dia merasa pengap. Dia memberanikan diri untuk membuka selimut itu dan dia melihat kanan kiri. Dia menengok kanan kiri. Ternyata kondisi sudah aman. Akhirnya dia memberanikan diri untuk meniatkan diri untuk mandi, karena dia sudah merasa kalau badannya ini sudah lengket-lengket. Saat dia mau mandi, dia mendengar chat notifikasi dari HP-nya. Ternyata si Amel mengirimkan pesan kepada Fitri, menanyakan apakah Fitri sudah tidur atau belum. Seketika Fitri langsung menelpon si Amel. Fitri menelpon si Amel ini, dia mendengar suara anak kecil yang memanggil mama di rumah sakit yang ditempati oleh Amel. Fitri pun kaget karena dia mendengar suara anak kecil yang memanggil nama. Dia menanyakan kepada Amel, apakah di samping kamu ada anak kecil? Saat itu juga Amel langsung ngomong kepada si Fitri kalau di sebelahnya itu adalah seorang ibu-ibu dan tidak ada anak kecil.
Singkat cerita, akhirnya Amel dan Fitri menutup teleponnya, dan si Fitri pun tidur sampai keesokan harinya. Keesokan harinya si Fitri terbangun dari tidurnya, dan saat itu Fitri sedang libur bekerja. Si Fitri pun mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menjenguk sang sahabat si Amel di rumah sakit. Dia bergegas dan datang ke rumah sakit itu. Sesaat sampai di rumah sakit, Fitri langsung bertanya kepada si Amel, "Kamu pernah menggugurkan janinmu sudah berapa kali?" Si Amel pun merasa tersinggung dengan pertanyaan Fitri. Akhirnya si Amel jujur kepada Fitri kalau dia sudah pernah menggugurkan bayinya ketiga kalinya, dan ini yang terakhir. Yang pertama, dia menggugurkan bayinya, dia hamil karena diperkosa oleh teman-teman cowoknya. Yang kedua, dia menggugurkan bayinya dari kekasihnya, yaitu Jordi. Dan yang ketiga ini adalah bayi yang dikandungnya, ini adalah bayi sang kekasihnya, Jordi. Mendengar cerita itu, akhirnya Fitri kaget. Dia bercerita tentang kejadian yang semalam yang dia rasakan. Dia melihat kuntilanak yang menggendong bayi, dan dia juga melihat seorang anak kecil di bawah kolong kamar tidur. Dia menceritakan semuanya. Ternyata reaksi Amel biasa saja. Ternyata Amel juga pernah mengalami kejadian tersebut. Dia yakin kalau apa yang pernah menghantui dia, si Amel, itu adalah bayi-bayi yang pernah dia gugurkan. Fitri juga ketika malam itu setelah mandi, waktu dia tertidur, di mimpinya dia didatangi oleh dua orang anak kecil. Yang satu berkisar umur 6 tahun dan yang satu masih kecil, digendongnya oleh anak yang umur 6 tahun. Dengan kondisi mereka berdua tidak memakai baju dan basah kuyup. Si Fitri mendekati dua anak kecil itu dan merangkulnya. Tetapi dua anak kecil itu tidak ngomong apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Saat itu juga paginya setelah dia bangun, dia juga ke rumah sakit menceritakan kejadian itu kepada Amel. Ternyata Amel tidak tahu tentang dua anak kecil. Saat itu setelah Fitri menjenguk si Amel, keluarga si Amel datang untuk menemani si Amel. Saat itu juga Fitri izin pamit kepada Amel untuk kembali bekerja. Saat itu juga Fitri minta izin kepada Amel untuk pulang kembali ke kosan. Saat sampai pintu keluar rumah sakit, Fitri teringat dengan kunci kamar kosnya yang tertinggal di tempat kerja.
Akhirnya si Fitri kembali ke tempat kerjanya. Ketika dia melewati salah satu toko yang menjual baju-baju bayi, dia teringat dengan dua anak kecil yang datang di mimpinya dalam kondisi tidak memakai baju dan basah kuyup. Akhirnya si Fitri berinisiatif untuk membeli dua bayi, membeli dua baju anak kecil. Setelah dia membeli dua baju itu, akhirnya dia kembali ke rumah kosnya. Setelah sampai di tempat kos, ditaruhlah dua baju itu di lemari, dan dia menyematkan kata-kata, "Baju ini untuk kamu, Dek. Semoga kamu tidak kedinginan lagi." Saat itu juga si Fitri mengantuk dan dia tertidur di kamarnya. Ketika si Fitri ini tertidur, dua anak kecil itu datang lagi di mimpinya, tapi dengan kondisi sudah memakai baju yang diberikan oleh Fitri. Kedua anak kecil itu salah satunya mengucapkan kata terima kasih, dan kali ini izinkan kami untuk membantu kamu. Setelah mimpi itu, beberapa hari kemudian penjualan kosmetik di tempat Fitri bekerja ludes habis. Penjualannya meroket sehingga si Fitri mendapatkan berbagai bonus dan langsung naik jabatan. Saat Fitri mendekati seorang laki-laki, dia langsung menjalin hubungan dan berpacaran. Saat Fitri dan si pacar ini keluar, si pacar Fitri ini mengenalkan dia kepada teman-teman si cowok. Salah satu temannya ini mempunyai kemampuan indigo. Si indigo ini ternyata melihat sesosok anak kecil yang mengikuti Fitri dengan mata kosong, dengan pandangan kosong. Si Fitri sempat ketakutan. Dia berpikir mungkin sesosok anak kecil yang mengikuti Fitri ini adalah perwujudan dari bayi yang telah digugurkan oleh si Amel. Ternyata benar, si indigo juga membenarkan apa yang diomongkan oleh Fitri. Si indigo langsung memberikan masukan kepada Fitri agar dia selalu mendoakan anak kecil itu biar bisa kembali tenang di alamnya. Si indigo itu juga berpesan kepada Fitri kalau itu anak kecil berterima kasih kepada Fitri. Biasanya anak kecil atau jabang bayi yang telah digugurkan oleh orang itu biasanya dibuat untuk pesugihan orang-orang tertentu, untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Tapi anak kecil yang mengikuti Fitri ini secara sukarela membantu Fitri karena Fitri sudah pernah membantunya. Dan si indigo ini juga menjelaskan kepada Fitri kalau anak bayi itu yang sudah digugurkan oleh si Amel menjadi
bayi bajang, yang kebanyakan orang tahu bayi bajang sendiri digunakan untuk pesugihan agar mendapatkan kekayaan yang instan. Tetapi Fitri ini tidak meminta kekayaan yang instan. Bayi bajang ini secara sukarela membantu Fitri di pekerjaannya. Seperti itu cerita Fitri dan Amel. Si Amel yang pernah menggugurkan cabang bayinya, yang saat ini sudah menjadi bayi bajang, yang membantu Fitri dalam pekerjaannya itu. Ternyata bayi bajang itu mempunyai sifat yang baik, membantu Fitri dalam penjualan kosmetiknya, sehingga Fitri selalu mendapatkan bonus-bonus dan kenaikan jabatan. Oke teman-teman Langgam Jawa, ini adalah salah satu serial lanjutan cerita dari Pelet Darah Haid. Mungkin untuk cerita horor malam ini cukup sekian, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman Langgam Jawa untuk selalu klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video-video kita kepada teman-teman kalian. Oke, selamat malam, salam